Hai teman-teman, sekarang kita akan menyaksikan bersama diskusi kelompok mahasiswa Fakultas Hukum Unserat Manado dengan materi mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Dan kita akan ikuti bersama materi sesuai dengan kelompok anak-anak mahasiswa. Kita ikuti bersama. Hai semua, pada saat ini kita akan membahas asas penyelenggaraan pemerintah daerah. Asas-asas ini merupakan bagaimana daerah mengatur dirinya sendiri. Yuk kita bahas. Apa sih pemerintahan daerah itu? Jadi pemerintahan daerah terdiri dari kepala daerah seperti bupati, gubernur, wali kota, dan DPRD. Izin menambahkan dong. Jadi untuk menjalankan pemerintahan daerah harus mengikuti prinsip dasar untuk menjamin pengelolaan dalam pemerintahan daerah. Asas sentralisasi adalah prinsip di mana seluruh kewenangan dan pengambilan keputusan dipusatkan pada pemerintah pusat. Dalam sistem ini, pemerintah daerah hanya menjalankan instruksi dari pusat tanpa memiliki otonomi untuk membuat kebijakan sendiri. Contohnya adalah kebijakan fiskal yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat. Asas desentralisasi adalah prinsip yang memberikan kewenangan atau wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di daerahnya masing-masing. Infrastruktur, Bintara Dasar, Fungsi Teknis Kepolisian, Gelombang 1, Tahun Anggaran 2000. Polri selaku penanggung jawab bidang keamanan dalam negeri harus mampu merespon dan mengantisipasi setiap dinamika, perkembangan dan perubahan tersebut secara cepat dan tepat. Salah satu upaya nyata yang dilakukan pimpinan Polri adalah mempercepat akselerasi implementasi program prioritas Kapolri yang pertama tentang pembangunan sumber daya manusia Polri yang unggul, dikaitkan dengan program ketiga yaitu mewujudkan Harkam Tipmas melalui penguatan implementasi model kepolisian proaktif. Untuk itu, Polri dalam menjalankan berbagai strategi dan kebijakan tersebut di atas perlu didukung oleh sumber daya manusia Polri yang berkualitas, yaitu personel Polri yang paham bagaimana menjalankan tugas pokok, fungsi dan peranannya sejalan dengan prinsip berdemokrasi, mampu memegang amanat masyarakat yang diberikan kepadanya, serta senantiasa melayani masyarakat tanpa pamrih dan mampu mempertanggungjawabkan setiap tindakannya kepada rakyat selaku pemberi mandat. Sehingga salah satu upaya yang ditempuh dalam memenuhi sumber daya manusia Polri yang handal adalah melalui desentralisasi di Konspes, Bintara Dasar, dan pelatihan serta yang kita laksanakan saat ini. Para peserta di Konspes yang saya cintai dan saya banggakan, untuk mencapai hal tersebut, saya minta kepada seluruh komponen pendidikan melalui tenaga pendidik serta di Konspes maupun komponen pendidikan lainnya dapat bekerjasama dan membangun sinergitas secara menyeluruh dan berkesinambungan dalam proses pendidikan dan pelatihan ini agar dapat berjalan efektif dan efisien sesuai yang diharapkan. Selanjutnya perlu saya ingatkan bahwa proses pendidikan yang relatif singkat ini harus dirancang secara baik dan benar sehingga dapat menjadi media optimal dalam transfer ilmu pengetahuan maupun keterampilan kepolisian kepada peserta pendidikan dan pelatihan. Di samping itu, para peserta pendidikan juga dituntut dapat memanfaatkan waktu yang berharga ini dengan sebaik-baiknya untuk menambah ilmu dan pengetahuan dan keterampilan serta memperluas dan menambah wawasan tentang tugas-tugas kepolisian. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan selamat mengikuti pendidikan, jaga marwah lembaga pendidikan dengan tetap menaati tata tertib yang berlaku di lembaga pendidikan dengan memperdomani
Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, asas dekonsentrasi merujuk pada pelimpahan wewenang atau kewenangan dari pemerintah pusat atau pejabat pemerintah tingkat atas kepada pejabat atau instansi di daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dekonsentrasi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, dekonsentrasi horizontal. Ini terjadi ketika pemerintah pusat memberikan wewenang kepada aparatur pemerintah yang memiliki tingkat yang sama dalam satu tingkatan pemerintahan. Yang kedua, dekonsentrasi vertikal. Ini terjadi ketika wewenang dilimpahkan dari pemerintah pusat kepada aparatur yang lebih rendah. Misalnya, dari presiden kepada gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan umum. Konsep ini lebih jelas dan berlaku pada masa sebelum ada perubahan dalam undang-undang yang lebih baru. Asas tugas pembantuan dalam konteks pemerintahan Indonesia adalah sebuah prinsip di mana pemerintah pusat memberikan tugas kepada pemerintah daerah atau desa untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Tugas ini disertai dengan dukungan, yaitu pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, dan pemerintah daerah atau desa yang diberikan tugas harus mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada pihak yang menugaskan. Dalam sistem pemerintahan, terdapat beberapa asas yang menentukan bagaimana kewenangan dan tanggung jawab pemerintahan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. 4 asas utama yang sering digunakan dalam penyelenggaraan pemerintah adalah sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Keempat asas ini memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana pemerintahan dijalankan. Sentralisasi memberikan kontrol penuh kepada pemerintah pusat, desentralisasi memberikan otonomi kepada daerah, dekonsentrasi meningkatkan efektivitas administrasi pemerintahan, dan tugas pembantuan memastikan pelaksanaan program nasional di tingkat daerah. Pemilihan sistem yang tepat bergantung pada kebutuhan dan karakteristik negara, serta tujuan pemerintahan dalam menciptakan tata kelola yang efektif dan responsif terhadap masyarakat. Dari pembahasan tadi, kita bisa memahami bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak boleh dilakukan sembarangan. Ada asas-asas penting yang harus menjadi pedoman utama, mulai dari asas desentralisasi yang memberikan otonomi pada daerah. Yang kedua, ada asas dekonsentrasi yang menyebarkan kewenangan dari pusat ke pejabat di daerah. Yang ketiga, asas tugas pembantuan yang memberi peran pelengkap untuk menyelesaikan urusan tertentu. Apa tujuannya? Mari kita simak untuk selanjutnya. Apa tujuannya? Tujuannya agar penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi benar-benar berfokus pada pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum, dan pembangunan yang berkelanjutan. Namun, ada satu hal juga teman-teman yang harus diingat. Apa itu? Yang perlu diingat adalah penerapan asas-asas ini bukan hanya menjadi tugas kepala daerah dan DPRD, tetapi juga butuh pengawasan dan partisipasi dari masyarakat. Kita semua punya peran untuk ikut membangun daerah. Mengapa demikian begitu? Karena otonomi daerah sejatinya bukan tentang bebas tanpa aturan, tapi tentang mandiri secara bertanggung jawab untuk menjawab kebutuhan rakyatnya dengan cepat, adil, dan transparan.